Shalom, selamat pagi. Kembali lagi kita diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan dalam renungan harian Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih, edisi Rabu 1 Juli 2026. Mari berdoa. Allah yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami datang bersyukur untuk penyertaan yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terlebih perkenaan Tuhan sehingga di pagi ini kami diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami, bahkan memampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Inilah yang menjadi doa kami, Tuhan, sambut dan sempurnakanlah. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mazmur 75 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, kami bersyukur, sebab nama-Mu dekat, perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib menceritakannya. Apabila aku menetap waktunya, aku sendiri akan mengadili dengan kebenaran. Bumi dan semua penduduknya gemetar, tetapi akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya. Aku berkata kepada pembual-pembual, jangan membual, dan kepada orang-orang fasik, jangan main tanduk. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi. Jangan berbicara dengan bertegang urat leher. Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian harkat itu. Karena Allah adalah hakim, yang satu direndahkannya, dan yang lain ditinggikannya. Sebab sebuah piala ada di tangan Tuhan, berisi anggur berbuih, penuh campuran bumbu. Ia menuang anggur itu bagi semua orang fasik di bumi supaya diminum dan dihirup sampai dengan endapannya. Tetapi aku hendak bersorak-sorak untuk selama-lamanya. Aku hendak bermazmur bagi Allah Yakub, yang berfirman, segala tanduk orang fasik akan kupatahkan, tetapi tanduk kekuatan orang benar akan ditinggikan. Amin. Firman Tuhan menjadi tema perenungan kita di pagi ini adalah Allah Hakim yang adil. Setiap manusia tentu merindukan yang namanya keadilan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat ketidakjujuran, kesombongan, dan ketidakadilan yang seakan-akan tidak mendapat hukuman. Situasi seperti ini dapat membuat orang percaya bertanya, apakah Tuhan benar-benar bertindak? Pembacaan dalam Mazmur 75 mengingatkan umat bahwa Allah tetap memegang kendali atas dunia ini. Ia adalah hakim yang adil, dan pada waktunya ia akan bertindak. Pemazmur memulai dengan ucapan syukur kepada Allah. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, kami bersyukur, sebab nama-Mu dekat. Ucapan ini menunjukkan keyakinan bahwa Allah tidak jauh dari umatnya. Ia hadir dan memperhatikan kehidupan manusia. Selanjutnya, Tuhan sendiri menyatakan, apabila aku menetapkan waktu, aku sendiri akan menghakimi dengan adil. Artinya, keadilan Allah tidak selalu terjadi menurut waktu manusia, tetapi menurut waktu yang ditetapkannya. Karena itu, orang yang sombong diperingatkan supaya tidak meninggikan diri. Sebab bukan dari timur atau dari barat datangnya peninggian, tetapi Allah adalah hakim. Dia yang merendahkan dan meninggikan manusia menurut kehendaknya.
Bagi orang percaya, firman ini menjadi panggilan untuk hidup rendah hati dan setia kepada Tuhan. Manusia dipanggil untuk hidup benar di hadapan Allah dan sesama, karena seluruh kehidupan berada di bawah kedaulatannya. Ketika kita melihat ketidakadilan, kita tidak perlu putus asa, sebab Tuhanlah hakim yang adil. Karena itu, umat Tuhan dipanggil untuk tetap memuji Dia dan hidup benar, sebab pada akhirnya segala tanduk orang benar akan ditinggikan. Amin. Firman Tuhan. Mari berdoa. Kami kembali menaikkan ungkapan syukur untuk kebaikan yang Tuhan karuniakan. Terlebih Tuhan sudah menyertai kami merenungkan firman Tuhan, yang terus mengingatkan kami bahwa Allah tidak pernah jauh dari kami. Allah tidak pernah meninggalkan kami, melainkan terus hadir untuk menyertai kami, sehingga kami tetap kuat menghadapi kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami semua. Bersyukur bersama jemaat Tuhan yang menikmati kasih Tuhan lewat pertambahan usia, Tuhan yang akan memberkati mereka di dalam kehidupannya. Juga kami berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, di dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan, baik dalam keluarga, masa muda, pendidikan, bahkan dalam pertumbuhan. Tuhan yang akan menolong mereka semua, sehingga apa yang menjadi harapan mereka boleh terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Juga kami berdoa untuk setiap pelayan Tuhan yang Tuhan pakai di Jemaat Satria Kasih maupun dimanapun mereka berada. Tuhan yang akan menolong mereka, memberikan hikmat, sehingga boleh mengangkat tugas tanggung jawab untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, juga kami senantiasa mendoakan pemerintah kami. Tuhan juga yang akan mengaruniakan hikmat kepada mereka, di mana mereka memegang tugas dan tanggung jawab yang besar, dan sekiranya mereka boleh emban untuk mengangkat tugas tanggung jawab itu dengan baik, sehingga mendatangkan damai sejahtera di tengah-tengah masyarakat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, segala aktivitas kami pada pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan yang akan menolong kami semua dalam menjalani kehidupan ini. Inilah yang menjadi doa kami, ungkapan syukur kami, pengharapan kami kepadamu. Ampunkanlah salah dan dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.